Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tonton sampai selesai agar paham apa yang kami sampaikan. Siapa sih di sini yang nggak mau uang? Lihatlah di sekelilingmu, mereka kebanyakan lagi mencari uang untuk biaya kehidupannya. Tapi caranya gimana agar uang kita banyak? Mungkin kita harus bekerja keras. Rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, manusia perlu berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Melansir di Hikmah, dalam Islam rezeki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam sabdanya dalam Al-Quran Surah Hud ayat 6. Yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz, Quran Surat Hud, ayat 6. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satunya melaksanakan sholat duha. Selain salat duha, amalan apa lagi yang dapat membuka pintu rezeki? Disimak terus video ini ya. Pertama, membaca surah Al-Waqiah. Amalan yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surah Al-Waqiah. Apakah hanya sekedar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Baihaqi. Kedua, memperbanyak istighfar. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total, dengan ayat kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini juga dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10-12, yakni, artinya, lalu, aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu. Al-Quran Surah Nuh 10-12. Dijelaskan lebih lanjut, dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. 3. Melaksanakan sholat duha. Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 Amalan Penarik Rezeki menyebut salah satu amalan pembuka rezeki adalah sholat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang sholat duha, niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. Sholat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Keempat, memperbanyak sedekah.
Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin, bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Mengutip buku The Ultimate Power of Sholat Duha, karya Zazan Zainal Alim, memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya, maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya, dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Kelima, menjaga silaturahmi. Selain sedekah, dalam Islam umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus. Di jalan hidup nikmat dunia akhirat, bahwa kesempurnaan iman seorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sesamanya juga. Dalam sebuah hadis dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Keenam, memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Beberapa zikir dapat membuka rezeki jika diamalkan. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Tabrani. Kedua, membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Ketiga, membaca surah Al-Ikhlas, sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ketujuh, memperbanyak salawat Nabi. Tak hanya memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat kepada Nabi juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan sholawat kepadanya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, tadarus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan, rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga, ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah 8 amalan agar rezeki kita lancar. Dan ingat ya sahabat Info Islam, bahwa rezeki tidak hanya uang, tapi juga kesehatan dan kebahagiaan. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video bermanfaat selanjutnya.